Mari kita mau satukan hati sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata sebentar. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami melembutkan hati kami, membuka hati kami, membuka telinga rohani kami untuk kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu, kami haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mendidik kami, mengajar kami di setiap tempat kami duduk, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah firman-Mu membawa satu kemenangan, satu kemerdekaan, membawa iman, pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pagi hari ini tema khotbahnya adalah tutup tahun 2023 bersama Tuhan. Karena saya percaya setiap kita mau menutup tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, sebelum kita menutup tahun 2023 bersama Tuhan, kita juga mau merefleksi, mengevaluasi hidup kita sepanjang tahun 2023. Apakah sepanjang tahun ini kita sudah berjalan bersama Tuhan? Coba tanya sama sebelahnya. Gimana? Sudah berjalan bersama Tuhan belum tahun 2023? Ya. Jujur saudara, saya enggak selalu berjalan bersama Tuhan loh. Ada saat-saat saya lupa ada Tuhan di samping saya. Akibatnya apa? Ketika saya lupa, saya enggak sadar ada Tuhan yang bersama dengan saya. Akhirnya saya mengalami yang namanya kegagalan. Gagal mengasihi istri saya, ya, saya khawatir. Bukan khawatir yang biasa loh saudara, khawatir yang berlebihan, ya, sampai waktu tidur mimpi buruk, bangun-bangun udah berkeringat semua ya, saya harus ganti baju kering untuk kembali lagi tidur lagi. Jadi pada saat saya lupa ada Tuhan, lupa berjalan bersama Tuhan, saya mengalami kegagalan di dalam kehidupan ini. Kalau saudara di dalam hubungan suami istri pasti ada perbedaan. Saya sama istri saya pasti ada perbedaan. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi semua perbedaan itu? Kalau kita nggak berjalan bersama Tuhan, mustahil, saudara. Kalau firman Tuhan berkata, mengampuni aja. Pertanyaannya, bisa nggak kita mengampuni, saudara? Nggak bisa. Dengan kekuatan kita nggak mungkin kita bisa mengampuni. Untuk mengampuni, itu butuh kasih karunia dari Tuhan. Nah, dari mana kita dapat kasih karunia itu, saudara? Kasih karunia itu kita dapat kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu adalah sarana kasih karunia untuk kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita nggak bisa mengasihi tanpa syarat. Kalau kita nggak mendapatkan kasih karunia untuk mengasihi tanpa syarat, saudara. Kita nggak bisa hidup tanpa lepas dari kekhawatiran, ketakutan. Kalau kita nggak mendapatkan kasih karunia untuk percaya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dari mana kita dapat iman itu? Dari mana kita dapat kepercayaan itu? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidup kita. Saya mau undang anak saya nih ya, Cornelius Hanven Saputra. Tadi pagi bapak-bapak yang kesaksian. Kalau ibadah kedua kan saya ngelihat banyak yang lebih muda-muda nih. Nah, jadi saya minta anak saya yang kesaksian. Cornel, gimana perjalanan kamu bersama Tuhan di tahun 2023? Boleh cerita? Perjalananku sama Tuhan ya bisa dibilang lebih baik daripada tahun lalu. Oh, kenapa kok kamu bilang tahun 2023 bisa lebih baik daripada tahun lalu? Gimana ya? Karena mungkin belakangan ini lebih sering baca Alkitab, lebih sering 1, 2, 4M. Ya, itu sih. Jadi kamu lebih punya disiplin untuk baca firman Tuhan, ya. Nah, waktu kamu baca firman Tuhan, apa yang kamu alami? Ketika aku baca firman, aku mengalami seakan-akan kayak Tuhan lagi berbicara dengan saya. Soalnya
gak tahu kenapa setiap kali saat teduh itu kayak firman Tuhannya kayak menuju kepada aku, kayak hari ini aku lagi mengalami ini, terus firman Tuhan mengatakan ini, jadi Kok cocok gitu ya? cocok ya seakan Apa yang Cornel alami, Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Ya. seakan-akan Tuhan lagi kasih nasihat gitu. Terus setelah kamu lebih sering ya merenungkan saat teduh, baca firman Tuhan, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ya. Biasanya kalau misalnya aku ditegur sama firman Tuhan, aku langsung praktek biasanya. Atau mungkin biasanya kalau aku diingetin sesuatu, aku langsung berdoa sama Tuhan, minta maaf kalau aku ada kesalahan atau apa gitu sih. Terus kamu tulis nggak apa yang kamu dapat itu? Ya, ditulis, aku terus biasanya kirimin ke grup keluarga atau ke grup ponsel sama teman-teman yang lain. Nah, ada bedanya nggak antara kamu menulis dengan tidak menulis renungan kamu? Ada sih. Kalau biasanya aku gak nulis, itu biasanya habis baca langsung lupa. Oh, sering lupanya ya kalau kamu nggak tulis. Ya, jadi baca sekali terus udah lupa. Tapi kalau ditulis aku pengen bisa ingat lebih lama, atau kalau lupa lagi aku bisa baca ulang. Oke. Ya. Itu aja kesaksian kamu, ada lagi? Ya, itu saja. Oke, terima kasih Cornel. Ya, salah satu problem kita saudara, apalagi bertambahnya yaitu umur. Kita suka lupa saudara ya. Jadi kalau kadang-kadang Tuhan sudah ngomong sama kita, tapi kita suka lupa. Nah supaya nggak suka lupa ya kita perlu punya catatan. Dengan menjurnal, dengan membuat catatan, kita bisa lebih ingat lagi. Biasanya saya buat catatan dari firman Tuhan ya, apa yang saya dapat dari Rema gitu ya. Tapi hari-hari ini Tuhan juga sedang mengajar bukan hanya dari firman Tuhan, tetapi dari apa yang Tuhan bicara langsung gitu ya. Apa yang saya dengar dari Tuhan secara langsung atau perasaan saya bersama dengan Tuhan, saya belajar menulis gitu ya. Saya tuliskan dan saya dengar banyak orang-orang yang juga melakukan hal yang sama. Dan itu membuat saya lebih sering menyadari tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Bolehkah slide-nya ditampilkan ya? Silahkan. Nah, sekarang kita mau tutup tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajar buat kita pagi hari ini? Di dalam Wahyu 3 ayat 19 sampai dengan 20. Saya bacakan buat kita semua. Dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat Laodikia, di mana firman Tuhan berkata jemaat ini cirinya adalah suam-suam kuku, saudara. Nggak panas, nggak dingin. Jemaat ini merasa apa? Dirinya baik-baik aja. Saya nggak melakukan yang jahat kok. Saya nggak nipu orang, saya tidak merugikan orang lain. Tapi dia juga punya prinsip, saya biasa-biasa aja. Saya nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Biar orang lain yang melayani Tuhan. Saya pokoknya setia aja. Saya setia datang ibadah, saya setia datang ke komsel, saya datang ke pertemuan-pertemuan. Tetapi saya nggak mau lebih jauh lagi. Dan dikatakan jemaat Laodikia itu berkata, aku tuh kaya loh. Aku tuh nggak kekurangan apapun, aku tuh cukup. Tapi Tuhan bilang, kamu itu miskin. Kalau saudara baca ya ayat-ayat sebelumnya, kamu itu miskin. Bahkan kamu itu telanjang, kamu itu tidak dapat melihat. Tuhan menegur jemaat Laodikia ini. Dan kemudian Tuhan bilang, kamu kalau mau kaya, beli emas sama aku. Emas yang murni, kata Tuhan. Dan yang kedua, kamu mesti beli pakaian yang putih. Dan yang ketiga, aku akan memberikan kamu minyak atau obat untuk mengoles matamu. Supaya kamu bisa melihat. Dan kemudian Tuhan sambung dengan ayat 19 dan 20 ini, saudara. Dan dikatakan, barang siapa yang kukasihi, walaupun kondisinya jemaat Laodikia seperti itu, Tuhan tetap berkata, Tuhan mengasihi mereka.
Karena Tuhan mengasihi jemaat ini. Tuhan itu menegur dan menghajar. Jadi kalau kita ditegur dan kita dihajar oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan menegur dan menghajar. Dan apa yang menjadi respon kita? Bagian Tuhan mengasihi, bagian Tuhan menegur, bagian Tuhan adalah menghajar. Tetapi menjadi bagian kita dikatakan berikutnya, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi dua hal, relakan hati kita ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan menghajar kita. Mari kita relakan hati kita. Karena hati kita ini belum benar semuanya, saudara. Masih ada sampah, masih ada sesuatu yang perlu dikoreksi di dalam kehidupan kita. Jadi relakan hati kita untuk ditegur, diajar oleh Tuhan. Dan kemudian bertobat. Bertobat berarti kita meninggalkan yang salah, meninggalkan cara hidup yang lama, dan kita mencari, melakukan cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di ayat ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu. Jadi seringkali kita nggak lihat, saudara. Kalau firman Tuhan ini sering saya pakai biasanya kalau mau penginjilan, ya, kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Lihat, Tuhan tuh ada di depan pintu. Tuhan itu sedang mengetuk pintu hatimu. Tuhan mau masuk di dalam pintu hatimu. Tetapi firman Tuhan ini ternyata juga ditujukan kepada jemaat Laodikia. Saya percaya jemaat Laodikia mereka sudah percaya Tuhan, sudah mengenal Yesus. Tetapi Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Mungkin seringkali di dalam hidup kita, atau terkadang saudara, di dalam hidup kita lupa ada Tuhan. Akhirnya ya seperti tadi yang saya alami, kita mengalami kegagalan-kegagalan. Kita tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita mengambil keputusan-keputusan, kita melupakan Tuhan. Kita enggak tanya sama Tuhan. Padahal dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan mau masuk dan mau makan bareng dengan kita. Kalau kita baca pada waktu Yesus hidup di dunia ini, Yesus itu suka makan loh. Bersama siapa? Bersama Matius, pemungut cukai. Di rumah Matius, dia makan. Kemudian Lewi, pemungut cukai itu dikatakan melakukan perjamuan yang besar. Mengadakan perjamuan yang besar dan Yesus diundang untuk makan di dalam perjamuan yang besar bersama-sama Lewi di rumahnya. Dan kemudian bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, saudara, di dalam tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, bukan di dalam tubuh yang fana ini, Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya dan makan bersama dengan murid-muridnya. Jadi saya percaya Tuhan Yesus punya satu kerinduan, dia mau makan dengan kita. Dia mau ngobrol dengan kita. Kalau saudara lihat, kalau kita ngedate ya, kencan ya, makan berdua atau bertiga, kan nggak mungkin kita diam-diaman ya, saudara ya. Pasti kita akan bicara, kita akan mencurahkan isi hati kita akan diskusi, kita akan ngobrol dengan orang yang kita makan, dengan pribadi yang kita makan. Saya percaya juga maksudnya Tuhan Yesus mau makan bersama dengan kita. Karena itu adalah waktu-waktu kita bisa cerita sama Tuhan. Kita bisa dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Pada waktu kita makan, saudara, berapa sering kita ingat Tuhan? Secara arti jasmani nih ya, kita makan, kita ingat Tuhan. Atau kita lebih asik dengan makanan kita ya, daripada kita ingat dengan Tuhan. Nah, terus dalam arti rohani juga, jiwa kita perlu makan bersama dengan Tuhan. Karena kalau enggak, jiwa kita ini akan berbeban berat. Jiwa kita ini akan tertekan. Tetapi kalau kita makan bersama dengan Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Kenapa kita putus asa? Mengapa kita kecewa, saudara? Mengapa kita khawatir, takut yang berlebihan? Karena kita lupa makan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara jangan lupa di tahun 2024 nanti, kita mau punya waktu-waktu makan. Dan
Kalau kita makan kan pasti harus setiap hari ya. Mungkin ada yang 2 kali, mungkin ada yang 3 kali kita makan secara jasmani ya. Dan kita juga perlu punya waktu makan bersama dengan Tuhan setiap hari di waktu-waktu yang tertentu. Nah, apa yang menjadi respon kita saudara ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini? Apakah kita mau makan bersama dengan Tuhan, punya waktu-waktu intim lebih sering lagi bersama dengan Tuhan. Bukan hanya pagi atau malam hari, tetapi pada waktu kita sedang setir mobil, setir motor, pada waktu kita sedang bekerja, pada waktu kita sedang nonton TV, pada waktu kita sedang melakukan hobi kita, aktivitas kita, kita masih ingat Tuhan enggak saudara? Semakin sering kita ingat Tuhan, semakin kita mendapatkan kasih karunia di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, apa yang menjadi respon kita saudara? Dikatakan, ujilah kondisi hati kita. Bagaimana supaya kita bisa tadi ya, ingat Tuhan, makan bersama dengan Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Kita mau baca bersama-sama ya, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Mari setiap kita menguji diri kita sendiri. Mengapa? Supaya kita tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Jadi kalau kita nggak yakin Yesus ada di dalam kita nggak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Maka kita tidak akan teguh di dalam iman. Maka kita mudah tergoyahkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji, kata Tuhan. Biasanya kita kalau mau ujian, kalau yang masih sekolah, masih kuliah, ada ujian, apa yang kita lakukan? Sehari sebelumnya kita belajar dan kemudian kita berusaha menjawab soal-soal ujian dari tahun-tahun sebelumnya. Betul ya? Mungkin kita dapat, ini tahun sebelumnya atau ulangan sebelumnya ada soal-soal. Kita menguji diri kita sendiri sebelum kita masuk ujian besok hari. Sebelum kita masuk ujian tahun depan saudara, kita nggak tahu ada masalah apa tahun 2024, ada goncangan apa, ada pencobaan apa di tahun 2024. Di hari terakhir ini, mari kita buat ujian dulu saudara. Mari kita menguji diri kita sendiri, supaya apa? Ketika goncangan ataupun masalah pencobaan apapun, kita tetap teguh di dalam iman. Nah, ujiannya apa saudara? Pasti ada soalnya ya. Nah ini ujiannya nih buat kita hari ini. Yang pertama, apakah saya yakin Yesus ada di dalam hati saya? Yakin nggak saudara? Yesus ada di dalam hati kita. Siapa yang yakin? Boleh angkat tangan? Amin. Yesus ada ya di dalam hati kita. Nah yang kedua, seberapa sering saya memikirkan Yesus yang sudah ada di dalam hati saya ini? Di dalam satu hari, di dalam 24 jam, mungkin 8 jam kita tidur, 16 jam kita beraktivitas. Selama 16 jam, berapa kali kita memikirkan Yesus? Kalau saya memikirkan Yesus pada waktu saya baca firman Tuhan, pasti. Waktu saya baca firman Tuhan, saya memikirkan Yesus. Pada waktu saya berdoa, saya memikirkan Yesus. Pada waktu saya ibadah, pada waktu saya komsel, pada waktu saya pemuritan, saya memikirkan Yesus. Tetapi bagaimana pada waktu kita bekerja, saudara? Apakah kita masih memikirkan Yesus? Pada waktu kita melakukan hobi kita, apakah kita masih memikirkan Yesus? Pada waktu ada orang yang nyebelin kita, masih kita memikirkan Yesus? Pada waktu ada godaan, pencobaan, apakah kita masih memikirkan Yesus? Pada waktu kita liburan,
pada waktu kita senang, happy gitu ya. Apakah kita masih berpikir tentang Yesus? Apakah kita masih mengajak Yesus berbicara? Apakah kita masih mendengarkan suara Tuhan? Mungkin sehari kita bisa 5 kali, 6 kali memikirkan Yesus. Tapi saya rindu di tahun 2024 kita lebih sering lagi memikirkan tentang Yesus. Mungkin sudah ada yang 10 kali sehari memikirkan tentang Yesus. Mungkin kita mau 20 kali, 30 kali. Berapapun seringnya kita hari ini, tahun depan kita mau lebih sering lagi. Jadi memikirkan Yesus bukan berarti kita sedang melakukan sesuatu hal kegiatan yang rohani, saudara. Tetapi di dalam aktivitas kita sehari-hari, kita memikirkan Yesus. Kita berdialog dengan Tuhan. Apapun yang sedang kita lakukan, dalam sedih, dalam senang, dalam apapun juga, kita menyadari Tuhan itu ada loh bersama dengan saya. Tuhan itu hadir. Tuhan itu mengasihi saya dan Tuhan itu mau bicara sama saya. Tinggal saya itu bertanya dan menyediakan telinga saya untuk saya mendengar Tuhan sedang berbicara apa pada saat itu. Dan yang ketiga, ujian yang ketiga saudara. Apakah hidup bersama Yesus sebagai suatu beban atau kebahagiaan saudara? Apakah kalau kita lebih sering memikirkan tentang Yesus, mungkin sampai 100 kali sehari kita memikirkan tentang Yesus. Apakah itu suatu beban atau suatu kebahagiaan? Atau paling simpel aja saudara, apakah dengan saya berdoa, apakah itu satu beban atau satu kebahagiaan? Pada saat saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu satu beban buat saya atau itu sebagai satu kebahagiaan? Kalau itu menjadi satu beban, berarti ada sesuatu yang salah, bukan? Kalau berjalan bersama Yesus itu menjadi satu beban, berarti ada sesuatu yang salah. Karena kan Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seharusnya ketika kita datang dan bersama Yesus, malah seharusnya seluruh beban kita nggak ada. Kita memperoleh kelegaan ketika kita berjumpa dengan Yesus. Nah, berarti ada sesuatu yang salah, ada something wrong. Kalau berjalan bersama Yesus itu menjadi satu beban di dalam kehidupan kita dan bukan menjadi satu kebahagiaan. Padahal sebenarnya kalau kita dapatin Yesus aja, sebenarnya selesai saudara. Bahagia sudah. Semua masalah tetap boleh ada, tapi sikap hati kita itu akan berbeda melihat masalah itu. Cara kita menyikapi, cara kita berespon pasti akan berbeda ketika kita bersama dengan Yesus. Nah, saya coba jawab pertanyaan ini saudara. Saudara coba jawab juga ya, apa yang menjadi jawaban dari ujian tadi itu ya. Jadi kondisi hati saya, ya saya yakin Yesus ada di dalam hati saya. Nah yang kedua, saya menyadari saudara, saya kurang mengalami kehadiran Yesus dibandingkan kalau Tuhan ingatkan saya 3-4 tahun dari saat saya lahir baru, saya bertobat, saya mengenal Tuhan. Kayaknya waktu itu kok saya lebih sering ya menyadari kehadiran Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan kemanapun juga saya pergi. Saya mengalami nyata Tuhan itu hadir bersama dengan saya. Kenapa ya? Kok lebih jarang? Hari-hari ini lebih jarang saudara. Ya, kenapa? Berarti ada sesuatu yang salah nih dengan hati saya gitu ya. Nah, terus apakah bersama dengan Yesus itu suatu beban atau kebahagiaan? Saya menyadari terkadang ada hal-hal yang lain yang lebih menarik hati saya daripada saya datang sama Tuhan. Ada nggak saudara? Hal-hal lain yang lebih menarik gitu ya. Menarik perhatian kita daripada datang sama Tuhan. Bersama dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Ada sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Nah,
saya menemukan kenapa kok itu terjadi. Ternyata ada yang lebih penting daripada Tuhan di dalam hati saya. Yang lebih penting itu berhala, saudara. Dan berhalanya apa? Mungkin di dalam hati saudara berbeda dengan apa yang ada di dalam hati saya. Yang ada di dalam hati saya yang pertama yang Tuhan bicara ada cinta akan uang. Karena lebih penting saya itu mengejar kemakmuran daripada saya mengejar Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak mau kita kaya, saudara. Tetapi saya salah prioritas. Saya merasa waktu saya kurang. Saya perlu lebih rajin lagi. Bukan berarti rajin salah loh, saudara. Tetapi saya melupakan Tuhan. Di dalam saya bekerja, saya kadang-kadang bisa lupa loh. Saya nggak ngomong sama Tuhan. Seharian berapa jam gitu ya. 8 jam saya nggak ngomong sama Tuhan sama sekali. Saya lupa. Karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Padahal seharusnya kan saya punya waktu sela. Seharusnya saya bisa punya waktu jeda untuk saya ingat Tuhan. Untuk saya bicara sama Tuhan. Karena apa ya? Karena tadi saya lebih mencintai uang daripada saya mencintai Tuhan. Yang kedua, harga diri saya, reputasi saya. Pada waktu apa? Pada waktu datang ke ibadah. Kan firman Tuhan bilang kalau datang ke ibadah, kalau ada sesuatu di dalam hati kita dengan saudara kita perlu beresin. Betul ya saudara? Kalau kita datang ibadah, datang komsel, kita nggak beresin hati kita, tetap ada nyimpan sesuatu ya di dalam hati kita. Kita bisa dapat sesuatu nggak? Susah saudara. Kita bisa keras gitu ya. Karena apa? Kita nggak beresin hati kita. Harga diri saya lebih penting. Kalau saya lagi nggak beres sama istri saya ya, saya lagi marah, saya lagi konflik, terus kemudian saya sombong. Saya datang ke ibadah, sepertinya baik-baik, nggak ada yang tahu kan? Semua orang nggak ada yang tahu apa yang terjadi di rumah, di dalam perjalanan, bagaimana saya masih kesel gitu ya. Tetapi kan Tuhan tahu saudara. Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita, bagaimana hati kita. Kalau semakin kita nggak beresin hati kita, karena kesombongan kita, karena harga diri kita, karena demi menjaga reputasi kita, akhirnya apa? Akhirnya kita sulit untuk mendengar suara Tuhan, karena hati kita nggak beresin. Yang ketiga, di zaman ini saudara, gadget, sosmed, ya seringkali itu mengganggu atau menyita kita. Bukan berarti saudara yang bekerja lewat pakai gadget atau pakai sosmed nggak boleh saudara. Kalau memang itu pekerjaan saudara, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau memang bukan itu pekerjaan kita saudara, yang harus lama-lama dengan gadget atau dengan sosmed dan itu menyita waktu kita, membuat kita lupa Tuhan, lupa hubungan intim kita dengan Tuhan, bahkan sampai lupa kita itu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berarti itu sudah menjadi berhala di dalam hidup kita. Menjadi lebih penting, gadget atau sosmed lebih penting dibandingkan membaca firman Tuhan. Lebih penting daripada kita bicara sama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Lebih penting daripada kita berdoa. Berarti itu sudah menjadi berhala. Dan akibatnya apa saudara? Kalau kita nggak ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, kita nggak mendapatkan kasih karunia saudara. Karena hanya dengan kita ketemu Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia itu untuk kita lewati tahun depan saudara. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam hati saudara yang lebih penting dari Tuhan. Sehingga kita lupa akan kehadiran Tuhan setiap hari. Bahkan mungkin setiap menit di dalam kehidupan kita. Nah, satu firman Tuhan yang terakhir di dalam Matius 13 ya, ayat 44 sampai dengan 46. Dikatakan demikian, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah,
Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Hal kerajaan surga itu seperti kita menemukan yang paling berharga di dalam hidup kita. Dan karena kita menemukan yang paling berharga di dalam hidup kita rela kehilangan segalanya demi yang paling berharga itu. Kita rela menjual segalanya. Pertanyaannya, apakah Yesus yang paling berharga di dalam hidup kita? Di beberapa waktu ini ya, ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan flashback balik lagi itu ya, pada saat awal-awal saya bertobat. Mengapa kok saya bisa lebih sering mengalami, menyadari hadirat Tuhan di dalam kehidupan saya? Karena saya melakukan firman Tuhan ini, saudara. Karena saya rela kehilangan yang lain demi saya mendapatkan Tuhan di dalam kehidupan saya. September 96 saya bertobat, saya lahir baru, saya menyerahkan hidup saya dengan Tuhan. Dan di saat yang bersamaan juga, saya dapat pacar, saudara, di kampus. Dan buat saya dia itu bunga kampus gitu ya. Karena ada yang kompetisi gitu ya, ngejar dia gitu ya. Pas kebetulan hoki saya yang dapat. Nah, tapi pas saya juga lahir baru, pas saya juga jatuh cinta sama Tuhan. Dan background saya, dari saya SMA, saya itu nggak pernah, saya itu selalu punya teman wanita dekat dengan saya gitu ya. Nah, mungkin karena saya vakum gitu ya. Karena saya vakum, saya nyedot kasih ya gitu ya. Nah akhirnya pada waktu itu Tuhan bilang, aku mau pulihkan kamu, aku mau sembuhkan kamu, aku mau kamu benar-benar jatuh cintanya sama aku aja gitu ya. Dan padahal Tuhan, ini kan bunga kampus gitu ya, baru dapet lagi gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kamu mau serahin nggak? Kamu mau serahin nggak? Gitu ya. Waduh, itu bukan satu hal yang mudah loh saudara. Keren, saya naik motor, dia naik mobil gitu ya. Pokoknya kalau sama dia gengsinya naik banget gitu loh. Keren banget gitu ya. Tapi ya itu, dua pilihan. Pada waktu itu Tuhan kasih dua pilihan. Sampai bela-belain, dia ada di satu gereja tertentu, kalau pagi ke gerejanya dia, kalau siang saya pergi ke Speed Plaza gitu ya. Nah, tapi Tuhan bilang, aku mau menguji kamu, kata Tuhan. 100% hatimu, 100%. Dan akhirnya berat hati saudara. Saya minta ada satu teman dampingi, saya datang ke rumahnya, ya saya bilang saya mesti lepaskan dia gitu ya. Dan akhirnya ya saya lepaskan dia untuk saya menemukan harta yang terpendam itu. Dan saya komitmen sama Tuhan. Karena Tuhan minta komitmen. Selama kamu kuliah, kamu gak pacaran. Karena saya tahu adik saya ada di sini nih. Selama saya SMA, yaitu saya selalu dekat dengan lawan jenis. Tetapi ketika kuliah, saya menang. Saya bisa hidup single. Saya bisa hidup sendiri bersama Tuhan. Dan saya bersyukur ada teman-teman ya, komunitas yang ada bersama dengan saya. Dan Tuhan tuh tahu yang terbaik loh saudara. 96 saya ketemu Tuhan, 99 tuh Tuhan udah siapin nih. Istri saya sekarang ini ya, dikirim jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta. Ketika kita merelakan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan kasih yang lebih baik lagi loh saudara. Amin saudara. Jadi apa yang masih kita pegang hari ini ya, sehingga membuat kita itu gak bisa menyadari kehadiran Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Dan saya masih ingat juga pada waktu 97 itu ya, saya ikut panitia retret. Waktu itu ketua panitianya bilang, ini kan retret mahasiswa ya saudara, udah pasti nombok. Dia ketua retretnya bilang, kita beri apa yang kita bisa beri. Dia keluarin handphonenya saudara. Saya akan jual handphone saya untuk dana retret. Saya bingung juga.
Waktu itu kayaknya saya nggak punya handphone deh, tahun 97 itu. Apa yang saya bisa beri ya Tuhan ya? Ya mungkin juga karena saya bodoh juga gitu ya, saya nggak berpikir panjang. Itu kan awal semester, seharusnya bayar uang kuliah kan, 1 semester saudara. Ya nggak tahu, akhirnya saya kasih uang kuliah saya 1 semester itu untuk dana retret. Dari mana sekarang pertanyaannya bayar uang kuliah itu saudara? Kalau itu semua sudah saya kasih buat retret tahun 97 itu. Tuhan gak pernah berhutang loh saudara. Benar, Tuhan gak pernah berhutang. Tante saya bisa nawarin saya untuk, ayo ikut pameran properti. Jualan di JHCC, gak pernah seumur-umur pameran jualan properti saudara. Terus kumpulin teman-teman yang kamu mau bantu, ada 5 orang kalau nggak salah, teman-teman kampus. Akhirnya kita jualan di pameran properti, itu saya masih ingat propertinya namanya Kota Tenju, BHS Bank kalau nggak salah. Nah kemudian kita satu grup itu berapa hari, 4 hari mungkin kita pameran properti di JHCC itu. Dan saudara tahu anak-anak mahasiswa loh, kita semua anak-anak yang masih kuliah, kita bisa menjadi satu tim yang paling banyak penjualannya selama 4 hari itu. 20 something rumah dijual. Dan komisinya bisa bayar itu, uang kuliah itu saudara. Dan plus dikasih bonus bisa beli AC. Di kos-kosan saya itu nggak ada AC. Jadi ya udah bisa beli 1 AC window, taruh di sana, hasil dari jualan properti itu di pameran properti selama 4 hari. Tuhan tuh dahsyat saudara. Tuhan tuh luar biasa. Kalau kita rela beri saudara, yang terpenting di dalam hidup kita, Tuhan tuh punya 1001 cara untuk mengembalikannya. Tapi sebenarnya yang terpenting bukan apa yang Tuhan kembalikan sih. Yang paling penting, kita dapetin Tuhan. Kita dapetin hatinya Tuhan. Kita dapetin hadiratnya Tuhan. Amin saudara. Mari di akhir tahun ini kita mau uji hati kita. Kita mau periksa hati kita. Mari rekan-rekan pemusik, worship leader, bolehkah maju ke depan? Mari kita menguji hati kita, saudara. Apakah Yesus sudah ada di dalam hati kita? Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang belum pernah secara pribadi mengundang Yesus masuk di dalam hati kita. Ini adalah saatnya saudara. Jadi kalau ada di antara kita boleh buka hati kita ya. Mari kita pejamkan mata sebentar. Kalau ada di antara saudara pagi hari ini, saudara sudah sering pergi beribadah. Saudara sudah sering mendengar nama Yesus. Tetapi belum pernah sekalipun secara pribadi saudara membuka hati saudara untuk mengundang Yesus masuk. Saudara merasa kosong. Saudara merasa berjuang sendiri. Saudara mau hari ini membuka hati dan mengundang Yesus menjalani hidup ini bersama dengan Yesus. Saudara boleh taruh tanganmu hari ini di atas dadamu sebagai tanda bahwa engkau mau mengundang Tuhan. Ya, saya akan hitung sampai 3. Pada hitungan yang ketiga, saudara boleh taruh tanganmu di atas dadamu. 1, 2, 3. Tuhan melihat engkau saudara. Dan Tuhan rindu datang masuk ke dalam hatimu. Buat engkau yang sudah menaruh tanganmu di atas dadamu, mari ikuti saya berdoa. Buat setiap kita juga, mari ikuti doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, saya mengakui saya adalah orang yang berdosa. Saya butuh Engkau Tuhan. Saya tidak dapat berjalan sendiri. Hari ini, saya membuka hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Tuhan, perintah hidup saya. Kuasai hati saya. Biarlah saya melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita boleh sama-sama
nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu